Oke, Zahro, jadi apa nih yang bisa kita diskusikan hari ini? Kamu ada pertanyaan apa? Kak, aku masih bingung tentang LinkedIn deh, Kak. Kenapa tuh? Apa yang kau bingung soal LinkedIn? Kan LinkedIn, gimana ya, saya aja baru kayak belajar LinkedIn, baru masuk. Sedangkan saya baru fresh graduate kemarin. Mm-mm. Nah, kan orang-orang di sini kan kebanyakan kayak dia belum bekerja, terus dia mau kayak, apa sih, bikin status gitu loh modelannya, Kak. Saya Hmm. nyari-nyari di YouTube juga saya nggak ketemu yang kayak dia masang hashtag open to work gitu. Masang hashtagnya tuh di postingan apa di foto? Yang misalkan yang ini nih, saya kan ngebuka LinkedIn saya, kan di Mm-mm. sini ada yang orang kayak apa namanya, Seseorang. dia Mm-mm. posting, dia tulis, halo semua, saya sedang mencari pekerjaan dan akan sangat menghargai bantuan Anda. Terima kasih sebelumnya untuk setiap koneksi, saran atau peluang yang dapat Anda tawarkan. Saya masih bingung itu cara membuatnya itu gimana ya, Kak. Oh, oke. Cari Mm-mm. cara paling gampang tahu nggak gitu. Jadi waktu kamu Mm-mm. bikin profil kamu ya, statusnya jadi open to work gitu. Di situ tuh ada Ya. notif gitu. Apakah kamu ingin memberitahu koneksimu bahwa kamu sekarang lagi open to work? Kalau kamu yes, berarti nanti akan muncul tuh postingan itu kayak gitu. Mm-mm. Tapi ya nanti di sesi detail lah aku praktekin ya. Tapi kamu juga boleh Iya, Kak. bikin promosi atau perkenalan diri tadi pakai bahasamu sendiri gitu. Jadi kamu tinggal ya sama kayak kamu perkenalan diri tahu kan ya gitu, menunjukkan bahwa selamat siang Bapak atau Ibu siapa, perkenalkan nama saya adalah seorang lulusan baru dari universitas ini jurusan ini gitu dengan pengalaman ini gitu. Saya sedang mencari pekerjaan yang berkaitan dengan bidang ini di antara lain untuk menjadi ini gitu. Boleh gitu. Apabila Anda membutuhkan informasi tambahan terkait dengan saya, silahkan menghubungi saya melalui DM atau gimana. Terima kasih. Terus di bawahnya kamu modifikasi atau di dalam promosi itu kamu masang hashtag tahu ya tagar ya kayak gitu. Iya. Itu boleh gitu. Kamu bikin postingan kayak gitu. Jadi nggak harus pakai format-format itu kan template ya gitu. Jadi template kalau kamu memberitahukan bahwa kamu tuh sedang open to work gitu. Kirain saya semuanya harus begitu gitu loh, Oh, Kak. enggak semuanya harus begitu. Ini aku ceritain dulu ya, karena kayaknya loncat pertanyaan kamu. Sebagai seorang lulusan baru yang baru main LinkedIn, gitu ya, yang harus dilakukan nomor Iya. satu bukan posting itu, tapi melengkapi profilnya. Nah, beberapa waktu yang lalu, waktu aku pertama connect sama kamu itu, aku ngelihat profil LinkedIn-mu masih banyak yang kurang. Jadi, yang harus dilakukan nomor satu adalah Iya. coba buat informasi di LinkedIn minimal setara dengan CV. Jangan sampai di CV-mu ada pengalaman magang, misal di LinkedIn-mu nggak ada. Di CV-mu ada pengalaman organisasi, di LinkedIn nggak ada. Gitu. Di CV-mu ada pengalaman seminar, webinar, misalkan kayak gitu ya. Di LinkedIn-mu nggak ada gitu. Minimal ya, minimal LinkedIn itu setara sama CV. Kelengkapan infonya dulu. Oke? Gitu. Silahkan ditulis dulu itu. Kalau nanti itu udah ya dari sisi kelengkapannya sudah, maka yang dilakukan selanjutnya adalah bangun koneksi. Bangun koneksi sebanyak yang kamu bisa, di mana koneksi kamu disesuaikan dengan kebutuhan kamu. Kamu siapa sih pencari kerja? Oh ya udah, berarti koneksiku adalah misalkan rekruter atau HRD. Cari rekruter atau HRD sebanyak mungkin, jadikan teman gitu. Terakhir aku ngelihat LinkedIn-mu itu kan koneksinya masih sekitar 20-an gitu kan. Apanya 20-an sekian lah gitu. 20. Nah, itu kurang aja banget gitu. Kalau Hmm. kamu buru-buru bikin postingan, yang lihat cuma 20 orang itu. Paling nanti yang pasti itu orang yang mungkin di postinganmu ada hashtagnya, ada tagarnya. Berapa? Dikit gitu, cakupannya nggak luas. Jadi yang harus dilakukan pertama tuh profilnya tuh dibikin lengkap dulu, sambil dibikin lengkap, kamu bikin koneksi ke orang. Connect ke orang ada dua cara, ada yang connect, ada yang follow.
Aku nggak tahu tuh waktu aku sharing di LinkedIn-ku atau yang di grup mungkin gitu ya, aku jelasin apa bedanya connect sama follow gitu. Udah ditonton belum? Kalau belum nanti silahkan ditonton dulu gitu. Baik, Jadi baik, kamu silakan. setiap hari harus connect ke orang, ya harus follow orang. Kayak gitu. Biar apa? Biar sumber informasi lokermu banyak, biar orang yang tahu kamu ada banyak. Mungkin kalau kita main sosmed lain ya, kita akan berkoneksi dengan orang yang di dunia nyata udah kenal sama kita, ya kan? Kalau di LinkedIn kamu melakukan hal yang sama, maka kamu akan rugi. Karena ini memang untuk membangun network, bukan duplikasi network gitu. Connect sama yang udah kenal di dunia nyata boleh nggak? Boleh. Tapi jangan mengabaikan orang yang belum kenal. Mungkin misalkan kita ngomong Instagram. Kadang ada orang yang follow kamu terus ke DM, Kak follow back ya. Kalau kamu nggak kenal, nggak bakal kamu follow back tuh. Gitu. Nah kalau di LinkedIn, kalau bisa kamu connect aja dulu gitu. Habis itu lakukan hubungan pertemanan yang nanti akhirnya mengarah ke arah profesional gitu. Ya kan? Barangkali kamu bisa bekerja di tempat dia, magang di tempat dia, dapat info atau pengetahuan baru dari postingan rutinnya dia gitu. Jadi perbanyak koneksi baik dengan cara connect atau follow. Jumlah koneksi secara connect tuh sampai 30.000 orang. Aku yang udah sedikit lebih lama main LinkedIn aja belum nyampe tuh 30.000. Nah kalau 20 tuh kurang banget gitu. Atau puluhan di bawah 100 tuh kurang gitu. Kamu wajib connect tiap hari. Wajib. Tapi jangan asal connect. Kamu lagi jadi pencari kerja, ya connect-nya ke sumber pencari kerja, sumber informan kerja. Mau itu recruiter maupun itu user. Kalau kamu adalah seorang sales gitu, cari mungkin calon klien, calon konsumenmu gitu. Jadi ditarget gitu ya. Nanti sambil jalan, setelah profilmu diperbaiki, tiap hari kamu connect dan follow ke orang-orang sambil kamu bikin postingan. Nah, salah satu postingan itu adalah yang tadi kamu bilang. Postingan itu nggak harus template begitu. Oke? Bahkan kalau kamu mau bikin postingan kayak gitu, nggak pakai cara tadi, boleh. Itu kan ada orang bikin postingan tuh. Kamu kopas aja kalau nggak, biar simple. Gitu. Ya kan? Terus diganti bagian yang salah misalkan. Tapi nggak harus gitu. Kita boleh pakai bahasa original kita. Karena template tadi itu digunakan oleh orang gitu ya, bukan digunakan sih, lebih difasilitasi oleh LinkedIn untuk mempermudah orang yang bingung mau ngomong apa. Misalkan nih, kalau aku ngechat kamu sesuatu, selamat ulang tahun, pasti kan ada kayak suggestion statement-nya gitu ya, responnya gimana, you're welcome, apa-apa gitu kan. Itu sama gitu. Itu juga untuk ngebantu kamu, aku harus ngapain. Nah, tadi yang ijo-ijo yang ada kayak saya sedang bla 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 gitu ya, yang tadi kamu sampaikan tadi gitu, ya itu juga sebenarnya adalah guide-nya LinkedIn. Kalau aku tuh pencari kerja, aku bingungnya ngomongnya gimana gitu. Jadi akhirnya LinkedIn memberikan fasilitas tadi sehingga itu di-post. Tapi nggak harus kalimatnya kayak halo semua, saya sedang mencari pekerjaan dan akan sangat menghargai bantuan Anda bla 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 gitu ya. Nggak harus kayak gitu. Malah yang bagus gitu ya, posting itu otentik, pakai bahasamu sendiri. Ada artikelnya boleh gitu kan ya. Ada ilustrasinya yang dilampirin gambar gitu boleh. Gitu. Yang aku kurang sarankan, nanti lihat di channelku juga yang mungkin waktu itu udah pernah aku share, aku nggak tahu kamu udah ada di grup belum, udah connect sama aku di LinkedIn belum gitu. Jangan melakukan spam posting CV, apalagi pas foto. Perkenalkan nama saya bla 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 terus ada foto gede gitu. Jangan posting semacam itu. Itu bukan peruntukannya walaupun nggak dilarang secara langsung gitu ya sama LinkedIn. Alasannya kenapa nanti cek di kontenku dulu gitu ya. Biar kamu tahu gitu. Posting itu sekali boleh, perkenalkan nama saya ini. Saya sedang mencari pekerjaan sebagai ini atau bidang lain yang relevan dengan sektor ini misalkan kayak gitu. Silahkan bagi Bapak Ibu rekruter atau HRD yang membutuhkan kandidat, dipersilahkan untuk mereview kualifikasi saya yang sudah saya tulis di akun LinkedIn saya. Dipersilahkan untuk dapat mengunjungi akun saya, gitu-gitu boleh. Apabila membutuhkan informasi tambahan, dipersilahkan untuk mengirimkan DM ke LinkedIn saya atau menghubungi saya melalui email ini gitu. Boleh dengan statement kayak gitu. Nggak harus dengan postingan tadi gitu ya. Nah, dengan adanya postingan tadi tanpa kamu melengkapi profil, ya percuma.
tanpa kamu connect atau follow orang baru tiap harinya, ya percuma. Atau ini jadi postingan andalanmu, diulang setiap hari atau secara berkala. Posting cuma pemberitahuan, saya lagi nyari kerja, woi, seolah-olah kamu bilang gitu. Saya lagi nyari kerja, saya lagi nyari kerja terus gitu. Yang nggak menarik. Warga LinkedIn itu ada banyak banget gitu. Hampir 900 juta orang gitu, 850 sekian gitu. Nah, itu masa iya sih kamu postingnya begitu terus gitu kan? Tunjukin, bikin postingan yang kamu bisa dan kamu terbiasa gitu. Jadi orang, ini kontennya bagus nih, postingnya bagus nih gitu. Soal pengetahuanmu aja yang kamu peroleh di kampus, dari magang gitu-gitu ya. Kamu sharing momen dulu waktu lagi ngapain, kali kasih ilustrasi. Orang tertarik, kunjungin profilmu gitu. Oh, ternyata dia open to work juga, profilnya di review juga. Oh, ini juga orang yang kita butuhin juga dengan kualifikasi kayak gini. Coba kita kasih kesempatan, mungkin kamu di DM gitu-gitu. Dan itu konsisten setiap hari. Tidak ada ukuran ya pasti bahwa kita tuh bagus atau enggak tuh berdasarkan responnya, balik ke rezeki masing-masing memang. Ada yang baru lulus nggak usah bikin LinkedIn pun juga langsung dapat tawaran kerja, paham ya? Kayak gitu. Ada yang udah bikin postingan rutin kayak tadi juga belum ada pekerjaan yang sesuai, ya itu nggak masalah gitu. Oke? Yang penting kegiatannya itu rutin, main LinkedIn itu rutin, karena LinkedIn itu sosial media, sama kayak Instagram lah, sosial media. Bedanya memang sejak awal di LinkedIn itu memang ditanamkan selain untuk bangun network, dia di situ juga ada fitur untuk cari kerja. Memang ada tempatnya gitu, ya kan? Kalau di Instagram kan nggak ada nih menu di Instagram kayak menu job gitu kan nggak ada, gitu, ya kan? Adanya job juga mungkin grup-grup atau akun-akun yang diinisiasi oleh kreatornya, pembuat akun tersebut gitu. Tapi kalau di LinkedIn itu memang sudah difasilitasi sama LinkedIn-nya gitu. Sehingga itu optimalkan dulu, dibuat, connect, bikin posting rutin gitu. Sehingga harapannya makin banyak orang tahu kamu itu siapa. Oke? Secara umum gitu dulu ya. Nanti lebih banyak di detail nanti aku jelasinnya. Oke, soal LinkedIn itu ada lagi nggak yang masih bingung? Soal LinkedIn boleh, soal CV boleh, soal interview boleh, apapun deh. Soal CV saya masih bingung, apalagi yang saya baru bikin awal-awal banget, Kak. Kalau soal CV nanti bisa sesi detail kalau nanya CV-mu. Kalau yang ini sudah sih, Kak. Kayaknya langsung masuk ke sesi detail aja nggak sih, Kak? Oke, nggak apa-apa. Saya, Kalau kalau udah nggak ada pertanyaan boleh kita masuk sesi detail ya. iya, Kak. Oke.